Wali Kota Jayapura Dr. Franz PK melakukan penyerahan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran atau DPPA secara simbolis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura. Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran harus direalisasikan dengan tepat sasaran dan realisasi tertib aturan, sehingga apa yang tertuang dalam perencanaan setiap organisasi perangkat daerah bisa terkoordinir dengan baik tanpa adanya kendala. Pemerintah Kota Jayapura telah memperoleh 9 kali predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua. Dan Wali Kota Jayapura berharap ke depan predikat yang sama dapat terulang untuk pemerintah Kota Jayapura. Ini kita pemerintah kota setelah melalui proses pembahasan dengan Dewan, penetapan dengan Dewan, kemudian evaluasi di provinsi tentang APBD perubahan Kota Jayapura tahun 2022. Maka hari ini pemerintah kota melakukan penyerahan dokumen perubahan pelaksanaan APBD kepada seluruh organisasi perangkat daerah, lurah, dan juga kepala puskesmas. Dengan perubahan DPPA yang akan diberikan hari ini, ada penambahan dan juga ada pergeseran anggaran, sehingga dilakukan penyesuaian dan perubahan. Ini kami serahkan dan dengan harapan setelah penyerahan dokumen ini, semua OPD harus mempercepat dalam pelaksanaan realisasi baik fisik dan juga realisasi keuangan penyerapan anggaran. Baik program yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD Induk dan juga ditambah dengan APBD perubahan yang tadi baru saja kita serahkan. Dan minta tadi pelaksanaan kegiatan program dan juga penyerapan anggaran, realisasi anggaran harus mengikuti dengan prinsip tertib aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat kualitas, dan juga tepat target capaian, sehingga pada akhirnya bisa memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat Kota Jayapura. Penyerapan APBD perubahan, penyerapan APBD pemerintah kota penting sekali, karena ketika kita sudah bisa realisasikan APBD yang ada, maka anggaran yang ada bisa tersebar atau terdistribusi ke masyarakat melalui kegiatan dan program yang kita lakukan, sehingga masyarakat merasakan menerima manfaat kegiatannya, juga bisa berdampak kepada pendapatan, terutama juga usaha-usaha ekonomi yang ada di Kota Jayapura. Saya juga tadi minta kepada semua pimpinan OPD agar supaya juga selalu melakukan komunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi dengan stakeholder, dunia usaha, BUMD, dan semua swasta yang ada di Kota Jayapura. Karena membangun Kota Jayapura ini bukan semata-mata oleh karena pemerintah daerah, tapi juga ada kontribusi, ada pelibatan daripada dunia swasta, BUMD, dan juga semua stakeholder yang ada di Kota Jayapura. Kota Jayapura hari ini maju, berkembang karena peran serta semua, bukan semata-mata pemerintah kota atau pemerintah provinsi, tapi juga karena semua pihak terlibat. Karena itu selalu berkolaborasi, bekerja sama, koordinasi, komunikasi dengan baik untuk semua pihak, sehingga kita bisa membangun kota menuju kepada kota yang maju, modern, dan berdaya saing di tengah-tengah persaingan global saat ini. Selanjutnya juga saya juga mengharapkan untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, kehidupan bersama di Kota Jayapura oleh semua warga masyarakat Kota Jayapura tanpa terkecuali. Karena hanya dengan suasana damai, hanya dengan suasana yang aman dan nyaman, kita bisa membangun. Kita bisa bekerja, apapun pekerjaan atau status kita. Kalau
tidak nyaman, kalau kacau maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang pada takut, karena itu tetap menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang damai untuk semua warga masyarakat Kota Jayapura yang heterogen, yang majemuk. Perbedaan tidak harus untuk dibeda-bedakan, tapi perbedaan itu harus menjadi kekuatan untuk saling mengisi satu yang lain untuk membangun Kota Jayapura menuju kota yang modern, maju, sejahtera, mandiri dan berbasis kearifan lokal. Demikian. Mungkin di luar ini bagaimana langkah Pemkot Jayapura untuk menekan inflasi di Kota Jayapura ini, mungkin ada kerjasama dengan para stakeholder atau kan dari provinsi sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah-daerah untuk menekan angka inflasi Kota Jayapura, bagaimana dengan Pemkot sendiri ke depan? Ya, kita sudah rapat tim pengendalian inflasi daerah Kota Jayapura sudah melakukan beberapa kali rapat dengan Satgas Pangan dan sudah disepakati beberapa program yang akan dilaksanakan. Dan saat ini sedang penyusunan schedule ataupun juga roadmap untuk kita melakukan segera. Yang pertama, kita melakukan operasi pasar. Operasi pasar, sidak harga pasar di pasar modern dan pasar tradisional untuk memastikan harganya bersaing, kemudian juga memastikan juga ketersediaan sembako baik di pergudangan ataupun distributor dan juga semua supermarket, mall yang ada di Kota Jayapura. Selain itu juga kita akan melakukan pasar murah. Lalu kemudian yang berikut kita juga sedang menghitung dan sudah ada alokasi dananya dari dana transfer umum daerah, sudah mendapatkan angkanya kurang lebih sekitar 4 miliar. Jadi itu yang sedang kita siapkan untuk program-programnya, dan kita sudah alokasikan lewat dinas-dinas yang terkait untuk pasar murah, kemudian juga ada subsidi untuk para nelayan dan juga para sopir angkut dengan menggunakan dana tersebut. Juga akan juga kita melakukan kerjasama antar daerah dengan daerah-daerah yang selama ini para distributor mengambil atau mengirim suplai bahan makanan, apakah di Surabaya ataupun juga dari Sulawesi Selatan. Nanti kita akan bersama-sama dengan para distributor ketemu untuk mengatur sehingga ada subsidi angkutan dari pemerintah kota untuk menekan harga. Karena ada kenaikan, tentu dengan kenaikan BBM akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya transportasi ya, biaya angkutan. Karena itulah yang kemudian pemerintah kota bisa turun untuk memberikan subsidi angkutan sehingga harga yang sampai di pasar itu bisa terkendali. Gitu. Jadi ada beberapa skema yang sudah kita sepakati bersama dengan Bank Indonesia dan juga semua PD untuk kita lakukan rencana aksi ke depan. Siap. Dalam perubahan APBD kali ini mengalami peningkatan sebesar 10,72% dikarenakan adanya beberapa program kegiatan nasional yang menjadi rujukan. Kenaikan ini juga dikarenakan adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi di daerah, serta adanya usulan-usulan dari masyarakat terkait program kerja yang berkaitan dengan masing-masing OPD. Selamat siang semuanya. Hari ini kami penyerahan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun anggaran 2022 di pemerintah Kota Jayapura. Untuk APBD perubahan ini kami naik 10,72% atau sebesar 161.359.635.628 rupiah. Nah, ini ada beberapa program kegiatan yang menjadi rujukan dari program nasional yang dimana diketahui sekarang ini sedang inflasi ini ya tinggi ya di semua daerah, hampir semua daerah, sehingga Bapak Presiden ada mengeluarkan PMK 134 mengenai pengendalian inflasi
inflasi, yaitu di situ ada beberapa program sehingga itu kita akomodir dalam APBD perubahan ini. Kemudian ada beberapa kegiatan di tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat kami bayarkan sehingga harus kami bayarkan di APBD perubahan, yaitu dana DAK. Kemudian ada usulan-usulan masyarakat yang diprioritaskan sesuai dengan hasil dari rencana kerja dari masing-masing OPD. Terima kasih. Saja. Apa untuk OPD yang mungkin peningkatan karena inflasi apa saja? Jadi untuk pengendalian inflasi ini ada 3 komponen ya, sesuai arahan dari Presiden, yaitu yang pertama itu penciptaan lapangan kerja. Jadi ini wajibkan itu untuk melakukan padat karya sehingga masyarakat terkena dampak dari program yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu subsidi BBM, kemudian bantuan sosial dan ini nih, sabar. Yang terakhir nih ini perlindungan tenaga kerja. Nah begitu. Jadi ada 4 komponen itu sehingga kami akomodir dalam anggaran. Lagi? Bunda, mungkin bisa kita tahu sampai dengan Oktober realisasi keuangan kita Kota Jayapura? Untuk realisasi fisik itu sudah mencapai 70%. Kemudian untuk realisasi keuangan memang karena harus dilakukan administrasi yang baik ya. Jadi untuk realisasi keuangan ini kita masih di angka 55%. Itu artinya Bunda kejar sebelum November. Baik, kita sudah menyiapkan langkah-langkah akhir tahun di bulan Oktober ini hingga awal Desember. Diharapkan lewat APBD perubahan ini dapat membantu program pemerintah pusat terutama dalam mengendalikan inflasi yang telah terjadi. Dan lewat perubahan APBD ini tentu dapat membuka peluang-peluang pekerjaan sehingga terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat berjalan sehingga tidak stagnan dan dapat berdampak pada nilai belanja masyarakat. Dari Jayapura, Faisal Rumonim, AD Media Papua News mengabarkan. Yang telah tersedia di meja samping